Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mutiara Ardani, selaku pembicara pertama dari tim Kontra. Kami bertiga dari SMA Negeri 1 Toro. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya mengenai mosi yang diberikan oleh Dewan Juri, bahwasanya saya tidak setuju diadakannya tata tertib wajib memakai jilbab di sekolah umum. Argumen saya yang pertama, yaitu mengenai toleransi. Apabila tata tertib wajib memakai jilbab di sekolah umum ini diadakan, maka sama saja dengan bersikap intoleransi kepada mereka yang beragama non-muslim. Didukung dengan Undang-Undang tahun 1965 nomor 1 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di situ tertulis bahwa ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi tidak hanya agama Islam saja. Kemudian sekolah umum ini terbuka bagi siapa saja yang beragama. Jadi karena tidak hanya agama Islam saja dan seluruh umat beragama bisa masuk ke sekolah umum, maka apabila aturan tersebut diberlakukan sama saja dengan kita bersikap intoleransi. Kemudian apabila aturan ini diberlakukan di sekolah khusus, sekolah yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam, maka wajar sekali apabila sekolah tersebut memberlakukan aturan-aturan tersebut. Kemudian, argumen saya yang kedua yaitu mengenai pendapat dari Syekh Asyabuni. Beliau mengatakan bahwa tidak wajib berjilbab bagi wanita non-muslim. Hal ini dikarenakan wanita non-muslim ini tidak dikenai kewajiban memakai hijab, tidak dikenai kewajiban mematuhi aturan-aturan fikih Islam atau furu' al-Islam. Dan kemudian hijab adalah ibadah yang mana di dalamnya mengandung kepatuhan kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian argumen saya yang ketiga yaitu mengenai tafsir Quran surah Al-Ahzab ayat 59 oleh Buya Hamka dan Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa tidak wajib berjilbab bagi muslimah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini menyatakan bahwa tidak tertulis atau tidak dijelaskan mengenai aturan-aturan atau batasan-batasan aurat perempuan. Kemudian dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini dalam surah ini hanya dijelaskan mengenai kesopanan, pakaian yang sopan untuk dikenakan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Eka Novi Artiosa, selaku pembicara 2 dari tim Kontra SMA Negeri 1 Toroh. Izinkan saya menyanggah argumen dari saudara mengenai mosi yang diberikan oleh Dewan Juri, bahwa saya tidak setuju dengan adanya peraturan wajib berhijab di sekolah umum. Yang namanya sekolah umum, itu berarti para guru harus dapat menerima bahwa siswanya bukan hanya berasal dari agama muslim saja. Seperti yang dibicarakan oleh pembicara 1, di dalam negara Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika dalam lingkup sekolah umum mengadakan peraturan wajib berhijab, bagaimana dengan mereka yang tidak beragama muslim? Kita dapat mengambil contoh kasus dari SMK Negeri 2 Padang, yang pada saat itu terdapat siswa yang tidak mengenakan hijab, namun siswa tersebut malah disuruh untuk menghadap gurunya. Tentu kasus ini telah mengundang komentar bagi masyarakat dan orang tua siswa telah melakukan protes pada pihak sekolahan. Selain itu, kita juga dapat mengambil contoh kasus yang terjadi di ibu kota, yang pada saat itu terdapat siswi SD dan SMP yang dipaksa oleh gurunya untuk mengenakan hijab. Hal ini telah direspon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa peraturan dalam berseragam telah diatur dalam Kepgub nomor 2292 tahun 2015 dan Pergub nomor 178 tahun 2014. Dalam kasus tersebut juga bertentangan dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Pada dasarnya, undang-undang tersebut dibentuk untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar secara aman dan nyaman. Jika siswa dipaksa untuk mengenakan hijab,
Apakah mereka dapat melakukan pembelajaran secara nyaman? Tentu tidak, saudara. Sebab pengenalan hijab merupakan salah satu bagian syariat menjalankan agama Islam. Hal ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat agamanya masing-masing, tidak dengan keterpaksaan. Selain itu, kita juga dapat melihat di lingkup sekolah umum maupun media sosial yang beredar, banyak sekali siswa yang mengenakan hijab namun tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti memperlihatkan lengkuk tubuh mereka dan memperlihatkan rambut mereka. Tentu, hal ini akan mengundang komentar buruk bagi para masyarakat yang melihatnya. Dengan ini, agama Islam juga dapat dicap sebagai agama yang memaksa dan agama yang intoleran. Jadi sekali lagi, saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh Dewan Juri mengenai tata tertib wajib berhijab di sekolah umum. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, selaku pembicara 3 dari tim kontra. Saya di sini akan menyampaikan argumentasi yang akan menyanggah pendapat dari tim pro mengenai mosi Dewan Juri setuju penerapan wajib hijab di sekolahan umum. Penerapan wajib hijab di sekolahan umum adalah suatu paksaan bagi siswi. Karena di dalam sekolahan umum itu sendiri, bukan saja siswi muslim saja yang ada juga siswi non-muslim yang bersekolah. Karena sifat dari sekolahan umum adalah terbuka untuk khalayak. Oleh karena itu, sudah semestinya kita tidak memaksakan siswi non-muslim untuk mengenakan hijab. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam menerima ajaran atau syariat agama Islam. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sudah sepatutnya kita tidak menerapkan peraturan wajib hijab di sekolahan umum. Karena akan menimbulkan reaksi negatif dari siswi-siswi non-muslim tersebut. Islam akan dianggap sebagai agama yang intoleran, agama yang tidak menghargai, agama yang tidak bisa menghormati penganut agama lain. Mereka akan tertekan apabila peraturan tersebut dijalankan. Mereka tidak nyaman dengan agama Islam dan memiliki perspektif buruk tentang agama Islam sebagai agama yang memaksa penganut agama lain untuk mengikuti syariatnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang damai, agama yang melindungi, agama yang mengayomi, serta menghormati penganut agama lain. Sudah sepatutnya kita tidak melaksanakan peraturan wajib hijab, karena kita akan bertentangan dengan surat tadi. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, kami harap mosi yang diajukan Dewan Juri dipertimbangkan lebih lanjut lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan agama dan syariat Islam, yang mana agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.